Gedung Sate. Pada tahun 1920, sebuah bangunan tua peninggalan masa kolonial Belanda yang terletak di Jalan Diponegoro, Bandung, kerap menarik perhatian orang-orang di sekitar dikarenakan memiliki keunikan tersendiri. Gedung yang memiliki ciri khas berupa ornamen yang berbentuk seperti tusuk sate yang terdapat pada menara sentralnya ini sudah ada sejak zaman dulu, menjadi salah satu ikon bersejarah dan bangunan khas kota Bandung yang dikenal secara nasional. Yang dinamakan ialah Gedung Sate. Konferensi Asia Afrika. Membahas tentang Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika, tempatnya tidak jauh dari Jalan Raja. Nama tersebut digunakan untuk mengenang peristiwa Konferensi Asia Afrika yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi bangsa Asia Afrika. Museum ini dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia dan berada di bawah wewenang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tanggal 18 Juni 1986, kedudukan Museum Konferensi Asia Afrika dialihkan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ke Departemen Luar Negeri di bawah pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri. Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi. Sebagai informasi, pembuatan monumen ini diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka memperingati HUT ke-10 Republik Indonesia dan HUT ke-5 Kabupaten Bekasi. Peresmiannya dilakukan pada tanggal 5 Juli 1955. Pembuatannya sendiri berkaitan dengan beberapa peristiwa yang terjadi di Bekasi, diantaranya peristiwa di bulan Agustus 1945 dan peristiwa awal Februari 1950. Peristiwa ketiga berkaitan dengan berdirinya Kabupaten Bekasi yang mandiri. Pendirian itu bermula dari rapat umum di alun-alun Bekasi yang dihadiri elemen tokoh dan masyarakat Bekasi, termasuk ulama pejuang Kiai Haji Nur Ali. Stasiun Karawang. Stasiun ini merupakan stasiun yang bersejarah karena dibangun dari zaman penjajahan Belanda. Saat ini stasiun Karawang hanya mengangkut penumpang dari Jakarta ke Purwakarta. Stasiun Karawang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Nagasari, Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat. Bendungan Walahar. Bendungan ini merupakan salah satu bendungan yang bersejarah karena memang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Pembangunan pun hanya mengandalkan tenaga pribumi, bukan tenaga teknologi seperti saat ini. Maka dari itu, bangunannya yang masih terlihat kuno dan menggunakan arsitektur Belanda, bendungan ini sengaja dibuat untuk mengatur debit dan sirkulasi air yang mengairi area persawahan. Selain fungsi untuk mengairi persawahan, juga menahan air ketika daerah Karawang dilanda banjir. Monumen Suroto Kunto. Monumen Suroto Kunto didirikan dan diresmikan pada tanggal 10 November 1951. Pada tahun 2008 dibangun monumen peringatan baru berbentuk patung prajurit berwarna kuning keemasan dalam posisi siap tempur dengan ekspresi yang berada. Rumah Tragedi Rengas Dengklok. Rumah yang terletak di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, merupakan tempat di mana Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh pemuda Soekarno. Di rumah inilah proklamasi kebangsaan Indonesia dirumuskan. Tugu Kebulatan Tekad. Tugu ini terletak di Kampung Bojong Tugu, Desa Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Letak tugu ini juga tidak terlalu jauh dari tempat penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta. Jaraknya sekitar 100 meter. Tugu Kebulatan Tekad ini dibangun sebagai mengenang tekad dari para pemuda bangsa